Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mukawwinil akwan, al-mawjudi azalan wa abadan bila kayfi wa la makan, al-munazzahi anil adad wal andad wal jihad wal a'dha' la yajri alaihi zaman, al-qaili fi kitabihil aziz, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wassalatu wassalamu ala habibil haqq wa sayyidil akwan alladzi jahada fillahi haqqa jihadih wa ballagha risalah wa addal amanah wa 'allamal huda bi afsahi lisan. Amma ba'du. Pada kali ini kita akan mengkaji salah satu ilmu bahasa Arab yang tidak kalah penting, yaitu ilmu shorof. Sebagaimana pembahasan dalam ilmu nahwu, ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Pertama adalah mengenai definisi shorof. Jadi shorof ini secara bahasa ini maknanya adalah perubahan, bimana at-taghyir, artinya perubahan. Jadi as-sorfu atau at-tasrif itu adalah maknanya taghyir atau perubahan. Kemudian secara istilah ini punya pengertian. Pengertiannya adalah tahwilul lafzi ila abniyatin mukhtalifah. Jadi merubah atau memindah satu lafal ke bentuk-bentuk tertentu. Li gharadin minal aghrad, ya, karena ada tujuan-tujuan al-ma'nawiyah yang merupakan tujuan untuk mendapatkan makna tertentu. Misalnya at-tasghir, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya at-tasghir, mengecilkan, at-taksir atau menjamakkan. Kemudian menjadikan isim fa'il, orang yang mengerjakan, menjadikan isim maf'ul atau sesuatu yang menjadi objek penderita dan seterusnya. Nah, ini perubahan dari satu lafal ke pola-pola tertentu, ke bina-bina tertentu untuk tujuan makna seperti ini disebut dengan shorof. Jadi ketika orang mempelajari dan mengkaji ilmu shorof, dia akan bisa membedakan apa perbedaan antara qatil dengan qatil. Nah, ini mungkin orang dengar sekilas sama, tapi beda. Qatil ikut wazan fa'il, wazan itu maknanya adalah pola. Sedangkan qatil itu ikut wazan fa'il, ikut pola fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kata itu ada polanya. Nah, dalam ilmu shorof itu akan diketahui perbedaannya apa antara qatil dengan qatil. Kalau qatil secara makna itu adalah isim fa'il. Jadi orang yang melakukan perbuatan membunuh. Sedangkan qatil ikut wazan fa'il itu adalah bermakna maf'ul. Jadi orang yang dibunuh. Oleh karenanya sangat beda sekali. Beda ketika orang mengatakan khatib dengan khatib. Khatib dengan khatib. Kalau khatib itu adalah orang yang melakukan khitbah. Meminang. Ini khitbah dengan di kasrah huruf kha-nya. Adapun khatib mengikuti wazan fa'il, ini mengikuti wazan fa'il, maknanya adalah orang yang sedang berkhutbah dengan didhammah huruf kha-nya. Nah, ini pembahasan seperti ini maka itu dipelajari di ilmu shorof. Kemudian masih perkara penting yang harus kita pahami dalam ilmu shorof. Tema yang dibahas atau objek yang dibahas di sini adalah al-alfaz al-arabiyyah al-fusha. Jadi lafal-lafal berbahasa Arab yang fusha. Jadi belajar bahasa Arab fusha yang saya maksudkan di sini ini adalah sangat penting sekali. Suatu kebanggaan, suatu kemuliaan ketika seseorang belajar mengkaji bahasa Arab fusha. Jadi kita harusnya bangga ketika kita melafalkan, menguasai bahasa Arab dengan bahasa yang fusha. Jangan bangga kalau hanya sekedar paham bahasa pasaran yang sangat bertentangan dan jauh sekali dari kaidah nahwu dan shorof. Jadi ini yang dibahas, objek yang dibahas dalam ilmu shorof adalah
al-alfaz al-arabiyyah al-fusha. Jadi lafal-lafal bahasa Arab yang fasih. Kal af'alil munsharifah, seperti fi'il-fi'il yang munsharif. Munsharif itu maksudnya adalah bisa berubah-ubah, menyesuaikan dengan makna yang dituju, seperti tadi yang kita bahas. Orang ketika ingin mengungkapkan tentang perbuatan memukul yang sudah dikerjakan, maka ini mengatakan doroba. Doroba. Kalau ingin mengatakan perbuatan memukul yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, maka dia menggunakan yadribu. Nah, yadribu, tadi doroba berubah menjadi yadribu. Nah, fi'il seperti ini yang berubah seperti ini adalah fi'il al-munsharifah, al-af'al al-munsharifah. Ada juga fi'il yang jamid, tidak bisa berubah. Ada juga fi'il yang jamid. Insyaallah nanti kita akan berikan contohnya. Wal asma al-mutamakkinah. Begitu juga isim-isim yang bisa berubah. Muslim, muslimah, musailimah. Nah, ini kan mengalami yang namanya perubahan. Rajul, rijal, dan seterusnya. Rujail, nah ini mengalami yang namanya perubahan. Wal masail as-sarfiyah, dan juga yang dibahas di ilmu sarfin adalah permasalahan-permasalahan tentang sorof. Jadi nanti akan disebutkan umpamanya dalam bahasa Arab itu ketika di satu kata terdapat dua huruf yang sejenis, ya, maka ini huruf yang pertama itu diidghamkan ke huruf yang kedua. Kalau seandainya kedua huruf ini berharokat, maka yang pertama disukun, kemudian diidghamkan ke huruf yang kedua. Contoh. Dalam bahasa Arab itu kita mengatakan madda. Madda yamuddu maddan. Madda yamuddu maddan. Madda artinya adalah memanjangkan. Di asalnya itu adalah madada. Ini satu kata ini, dalam kata ini ada dua huruf yang sejenis, sama-sama huruf dal. Madada. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab itu huruf yang pertama ketika dua-duanya berharokat itu disukun. Kemudian dimasukkan ke huruf yang kedua, sehingga penulisannya itu hanya tinggal dua huruf, mim dengan dal, dan ditasydid. Nah, pembahasan seperti inilah yang termasuk dalam pembahasan ilmu shorof. Kemudian, buah dari mengkaji dan memahami ilmu shorof adalah seseorang akan mengetahui asal dari sebuah kalimat. Asal dari sebuah kalimat. Supaya lisannya tidak sampai salah. Tidak sampai terjatuh kepada yang namanya kesalahan. Ketika dia mendengar, dia peka. Oh, kata ini asalnya dari kata ini. Oh, ini dua kata. Oh, ini satu kata. Nah, ini termasuk hasil yang diperoleh ketika seseorang belajar mengenai ilmu shorof. Kemudian ilmu shorof ini termasuk juga salah satu bidang ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab ini banyak. Ada ilmu lughah, ilmu tentang bahasa tersendiri. Ada ilmu nahwu, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu shorof juga termasuk. Jadi penting sekali kita mengkaji ilmu shorof ini. Kemudian sumber dari pengambilan ilmu shorof sendiri adalah berasal dari kalamullah, dari Al-Quran. Kemudian wa kalamu rasulihi, dari hadis Rasulullah SAW. Dan juga wa kalamil Arab al-fusaha, dari perkataan orang-orang Arab yang fasih. Orang-orang Arab yang fasih, orang-orang Arab yang zaman dulu, zaman di masa Rasulullah SAW, yang mereka ini disebut dengan saliqi. Nah, adapun orang-orang Arab zaman sekarang, mereka sama dengan kita. Gak ada bedanya orang Arab zaman sekarang dengan orang non-Arab atau orang ajam di zaman sekarang. Dalam segi apa? Dalam segi kita dan mereka sama-sama perlu untuk belajar bahasa Arab. Mereka kalau nggak belajar nahwu, nggak belajar shorof, ya sama seperti kita. Lisannya tidak akan lurus, akan merofakkan yang mansub, akan menasubkan yang marfu, dan seterusnya. Jadi itu sumber pengambilan ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu shorof. Kemudian hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari shorof ini sama dengan ilmu nahwu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, suatu kewajiban
yang apabila dikerjakan oleh sebagian umat Islam di suatu wilayah, suatu daerah, maka gugur kewajiban yang lain. Seperti sholat jenazah, mengurus jenazah. Ketika ada seorang muslim meninggal dunia di suatu daerah, maka orang yang tahu dari kalangan umat Islam wajib untuk mengurus jenazah tersebut. Hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau ada sebagian dari umat Islam yang sudah mengurus jenazah tersebut, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan menguburkan, maka gugur kewajiban umat Islam yang lain. Namun demikian, mempelajari ilmu shorof ini bisa bergeser hukumnya menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. Jadi itu adalah beberapa pendahuluan mengenai ilmu shorof. Dan kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Matan Tasrif Al-Izzi. Matan Tasrif Al-Izzi, karangan seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Izzuddin Abdullah bin Ibrahim Az-Zanjani. Jadi beliau adalah Asy-Syaikh Izzuddin Abdullah bin Ibrahim Az-Zanjani. Di Az-Zanjani tulisannya adalah Al, kemudian Zai, Nun, Jim, Alif, Nun, Ya. Az-Zanjani. Jadi mohon diperhatikan pelafalan panjang pendek suatu kata. Di sini kita akan baca terlebih dahulu matannya. Pengarang mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi ini muqaddimah dari beliau. Jadi seperti biasa, kebiasaan para ulama kita itu ketika mereka mengarang sebuah kitab, maka mereka mendahului karangan mereka dengan basmalah, dengan hamdalah untuk mengambil berkah dari zikir-zikir tersebut. Dan juga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau katakan di sini adalah i'lam anna at-tasrifa fil lughati at-taghyir wa fi as-sina'ati tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini perkataan pengarang. Tsummal fi'lu imma thulatsiyun wa imma rubaiyun wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fihi wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin. Jadi ini dulu yang akan kita jelaskan. Pertama, beliau mengatakan i'lam anna at-tasrifa fil lughah. At-tasrif, ya ini menggunakan huruf shad, at-tasrif. Ini kalau kita timbang, ini ikut pola taf'il. Jadi taknya turun seperti biasa. Shadnya ini sama dengan huruf fa. Kemudian ro-nya dengan huruf ain, ya-nya tetap. Kemudian terakhir huruf lam. Ini lurus dengan huruf fa. Jadi at-tasrif ini adalah mengikuti pola taf'il. Jadi tasrif minas sharf. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya tasrif, shorof ini maknanya sama saja. Fil lughati at-taghyir. Jadi secara bahasa at-tasrif atau as-shorof itu adalah perubahan. Orang Arab mengatakan saraftu syai'a ay ghayyartuhu. Saraftu syai'a ay ghayyartuhu. Jadi saraftu syai'a ay ghayyartuhu. Jadi saya merubah sesuatu. Ini pengertian secara bahasa. Adapun secara makna, ya, di sini dikatakan wa fis sina'ati. Jadi secara sina'ah. Jadi tadi ada makna secara bahasa ya berarti ahli bahasa meletakkan kata ini maknanya apa? Itu maksudnya makna secara bahasa. Dan mereka mengatakan bahwasanya at-tasrif itu maknanya adalah at-taghyir. Sebagaimana orang dalam bahasa Arab itu kata asad yang kita terjemahkan dalam bahasa kita singa, itu adalah kata yang diletakkan oleh orang Arab lidzakal hayawan al-muftaros. Jadi al-muftaris. Jadi kata yang diletakkan untuk binatang itu, binatang yang buas yang
mencari mangsa itu, yang kita terjemahkan dalam bahasa kita singa. Nah, secara bahasa kata tasrif ini diletakkan oleh orang Arab, oleh ahli bahasa, maknanya adalah perubahan. Nah, wa fis sinaati, as-sinaah, apa maksudnya? Sinaah di sini adalah alladzi, yani al-murad huna ma wada'ahu lahu ahlu hadhihi sun'ah. Jadi pakar dalam bidang ini itu meletakkan makna ini untuk apa? Mereka mengatakan tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Jadi mereka mengatakan tahwil itu perubahan. Di perubahan al-aslil wahidi dari satu bentuk, ya, merubah dari satu bentuk ila amsilatin mukhtalifah, ke bentuk-bentuk yang lain yang berbeda-beda. Tadi saya kasih contoh, misalnya ketika orang mengatakan fataha ini, ya, fataha ini artinya dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ada kata dalam bahasa Arab yang artinya dalam bahasa kita adalah telah membuka. Nah, ini asalnya adalah al-fatah masdar. Jadi al-asl wahid di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah al-masdar. Jadi masdarnya al-fatah ini kalau kita ingin pindah menjadi makna-makna yang lain, amsilah mukhtalifah, contoh-contoh yang lain, lima'anin maksudatin, karena kita menginginkan makna-makna tersebut yang kita kehendaki, ya, maka inilah yang disebut dengan sorof. La tahsulu illa biha, yang mana tidak akan terjadi hal itu kecuali dengan merubah. Orang ketika ingin menjadikan makna orang yang membuka, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan fatih, atau alat untuk membuka, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan miftah, maka ini mau tidak mau dia harus merubah bentuk yang asal tadi, yaitu masdar, ya, bentuk aslinya masdar, ke pola-pola tertentu untuk mendapatkan makna yang dikehendaki. Jadi kalau orang ingin merubah dari masdar, ya, asalnya ini ke alat untuk membuka, maka dia akan memindah menjadi miftah. Kalau dia ingin merubah ke orang yang membuka, maka dia akan mengatakan fatih. Kalau dia ingin mengatakan sesuatu yang dibuka, maka dia akan mengatakan maftuh. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini, inilah yang dimaksud dengan as-sarf atau at-tasrif. Jadi itu adalah definisi sorof. Jadi bisa diringkas bahwasanya sorof di sini adalah ilmu yang membahas mengenai ini, kondisi huruf per huruf dalam satu kata. Apakah dibaca fathah, apakah dibaca dhammah, apakah dibaca kasroh. Tidak hanya di akhirannya saja. Berbeda dengan kemarin ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu itu pembahasannya cenderung ke akhir dari sebuah kalimat. Sedangkan sorof itu adalah awal kalimat, tengah kalimat. Ini semuanya dibahas. Apakah doroba yadribu? Kenapa doroba yadribu? Kenapa fataha yaftahu? Kenapa qatala yaqtulu? Nah, ini pembahasannya di sini ilmu sorof. Nah, kemudian kita akan membagi fi'il sekarang. Tadi sudah kita baca. Tsummal fi'lu, adapun fi'il imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Ini adalah pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Kalau kemarin di nahwu kita membagi fi'il yang menjadi 3. Ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul al-mudhari', kemudian ada fi'il amar. Nah, itu pembagian berdasarkan penggunaannya. Nah, kalau di sini fi'il dibagi berdasarkan jumlah hurufnya. Huruf aslinya, huruf yang bukan huruf tambahan. Pengarang mengatakan imma sulasiyun. Jadi fi'il itu ada kalanya sulasi, terdiri dari 3 huruf, wa imma ruba'iyun. Kemudian ada kalanya terdiri dari 4 huruf asli. Jadi contoh doroba ini sulasi. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf dan semuanya asli. Doroba, memukul. Fataha, membuka. Qatala, membunuh. Nazara, melihat. Jalasa, duduk. Lah, ini fi'il-fi'il yang merupakan fi'il sulasi, al-af'al as-sulasiyah, fi'il yang
terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian yang rubai. Contohnya adalah zalzala. Nah ini dahroja. Zalzala ini artinya adalah goncang. Dalam Al-Quran disebutkan idza zulzilatil ardu. Jadi menggoncangkan. Zalzala ini menggoncangkan. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan, di situ maknanya. Jadi kita perhatikan zalzala ada 4 huruf. Semuanya asli. Contoh lain dahroja. Ini juga sama. Dahroja. Dahroja ini artinya adalah menggelindingkan. Jadi ini contoh fi'il yang hanya terdiri dari 4 huruf dan asli. Wa kullu wahidin minhuma, dan masing-masing dari fi'il yang sulasi maupun fi'il yang rubai ini terbagi menjadi 2 bagian. Imma mujarradun, yang hanya terdiri dari huruf asli, au mazidun fihi, atau terdapat huruf tambahannya. Jadi kalau tadi kita misalnya mengatakan fataha, ini kan 3 huruf ini, bisa berubah menjadi beberapa huruf. Misalnya in fataha, ini ada tambahannya 2. Atau istaftaha, ada tambahannya 3. Dan seterusnya. Misalnya tadi dahroja, jumlahnya 4 asli, mujarrad, namanya mujarrad. Kemudian berubah menjadi tadahroja. Nah ini ketambahan 1 huruf menjadi mujarrad, menjadi rubai mazidun fihi biharf. Jadi rubai yang ketambahan dengan 1 huruf. Jadi ini pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Contoh yang lain, kita akan menyebutkan beberapa contoh untuk menguatkan makna yang ada di kitab ini, biar kita semakin paham. Ketika orang mengatakan qatala, itu artinya adalah qatala artinya adalah dia membunuh. Kalau dirubah, misalnya ditambah dengan 1 huruf, qatala. Tadi qatala, kemudian ketambahan 1 huruf, qatala yang tadi itu mujarrad, sulasi, 3 huruf mujarrad dan semuanya asli, menjadi qatala. Ini berubah menjadi sulasi mazidun fihi biharf. Jadi 3 huruf dengan 1 huruf tambahan, plus 1 huruf tambahan. Qatala. Kalau tadi artinya membunuh, sekarang qatala artinya adalah memerangi. Memerangi. Jadi maknanya berubah di sini. Nah, jadi itu kadangkala kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il ini ada kalanya sulasi dari segi jumlah hurufnya, terdiri dari 3 huruf, dan yang sulasi ini ada kalanya mujarrad, 3 huruf semuanya asli, ada kalanya mazid, ya, disertai dengan huruf tambahan. Mazid biharf dengan 1 tambahan, mazid biharfain dengan 2 huruf tambahan, mazid bisalasati ahruf dengan 3 huruf tambahan. Kemudian yang rubai juga demikian. Ada kalanya rubai mujarrad 4 huruf tambahan, kemudian ada kalanya rubai mazid, ada kalanya 4 huruf dengan tambahan, biharf dengan 1 tambahan, atau biharfen atau dengan 2 huruf tambahan. Dan semuanya ini dari yang sudah kita sebutkan, ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pengarang mengatakan wa kullu wahidin minhuma imma salimun wa imma ghairu salimin. Imma salimun au ghairu salimin. Jadi ada kalanya salim, ada kalanya ghair salim, tidak salim. Apa yang dimaksud dengan salim di sini? Wa na'ni bis salimi ma salimat hurufuhul asliyah. Jadi yang dimaksud dengan salim di sini adalah ma salimat huruful asliyah. Jadi huruf-huruf aslinya itu selamat. Allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwasanya setiap kata dalam bahasa Arab ini punya pola. Jadi ada yang disejajarkan dengan fa, disejajarkan dengan ain, disejajarkan dengan huruf lam.
Di sini katakan ma salimat hurufuhul asliyatu allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam. Jadi huruf-hurufnya ini selamat. Jadi 3 hurufnya ini yang semuanya asli, ya. Ini selamat dari min hurufil illah, dari huruf illah. Huruf illah ini ada 3, ada wawu, ya, kemudian alif. Wal hamzati dan hamzah, wa tad'if dan didobelkan. Jadi kalau kita mendapati fi'il, ya, misalnya doroba. Doroba ini dotnya ini disebut dengan fa fi'il. Kemudian ro-nya ini disebut dengan ain fi'il. Kemudian ba-nya ini disebut dengan lam fi'il. Kalau yang seperti ini, ya, fa fi'ilnya, kemudian ain fi'ilnya, lam fi'ilnya, selama dari huruf illah, bukan berupa huruf illah. Kita perhatikan di sini doroba. Ini kan tidak ada wawu, bukan ya, bukan alif. Kemudian juga bukan hamzah. Kemudian juga ini dot, kemudian ro, kemudian ba, tidak ada yang double, maka ini disebut dengan fi'il salim. Disebut dengan fi'il salim. Contoh lagi, dahroja, ini juga sama. Kalau tadi doroba itu sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Nah sekarang dahroja, fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli. Kita perhatikan di sini tidak ada huruf ilahnya, selama dari huruf ilah. Dahroja, tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada alif. Huruf aslinya tidak ada seperti itu. Kemudian tidak ada hamzah. Dahroja, tidak ada hamzah di situ. Kemudian juga semuanya hurufnya tidak ada yang double. Dal, ha, kemudian ro, kemudian jim. Maka dahroja ini adalah fi'il salim. Adapun fi'il yang terdapat huruf illah, contohnya wado'a. Wado'a. Wado'a artinya meletakkan. Wado'a. Wawu, dot, kemudian ain. Maka di sini wado'a ini bukan fi'il salim, tetapi disebut dengan fi'il ghair salim. Atau akala. Contoh berikutnya akala. Nah ini akala. Ada huruf hamzahnya di sini, maka akala ini bukan fi'il salim. Kenapa? Karena ada huruf hamzahnya. Atau tad'if, contohnya tadi madda. Madda, ini ada dobelnya. Asalnya adalah madada. Ada dobelnya, maka di sini tadi wadu'a, kemudian akala, kemudian madda, ini bukan fi'il salim, tetapi disebut dengan fi'il ghair salim. Jadi nanti ada penamaannya. Lah, contoh sekarang, bagaimana dengan istaghfara? Istaghfara, ini salim apa ghair salim? Kita lihat, kita cari huruf aslinya di situ apa? Istaghfara. Ini kan berasal dari kata-kata ghafara. Ghafara. Sulasinya, ya, yang 3 huruf aslinya itu kan gha, fa, ghain, fa, kemudian ra. Kemudian ikut wazan istaf'ala menjadi istaghfara. Nah, ghafara ini apakah ada huruf ilahnya? Tidak ada. Bukan wawu, bukan ya, bukan alif. Kemudian juga tidak ada hamzah di sini. Gha, ghain, fa, kemudian ra. Kemudian juga bukan tad'if. Tidak ada double di sini, ghain, fa, kemudian ra. Maka istaghfara ini adalah fi'il salim. Jadi melihatnya adalah melihat huruf aslinya. Melihat huruf aslinya. Qatala, wazan fa'ala. Ini bagaimana? Apakah salim apa ghair salim? Ya, kita lihat. Ini sulasinya bagaimana? Qatala. Qaf ini adalah fa fi'ilnya, kemudian ta ini adalah lam ain fi'ilnya, kemudian lam adalah lam fi'ilnya. Qatala. Kalau seandainya ikut wazan qatala, ini salim apa ghair salim? Jawabannya adalah salim. Walaupun ada alifnya. Kenapa? Karena alif di sini ketika ikut wazan qatala ini adalah tambahan. Adalah tambahan. Jadi yang dilihat supaya dihukumi apakah salim atau tidak itu adalah huruf aslinya saja. Huruf tambahan ini tidak dilihat karena yang dilihat adalah huruf aslinya. Jadi itu. Jadi kita sudah memahami tentang
muqaddimah dari ilmu shorof. Tadi disebutkan definisi dari ilmu shorof secara bahasa dan juga secara istilah, secara sina'ah. Kemudian tadi juga disebutkan mengenai pembagian fi'il dari segi jumlah hurufnya, ya. Kemudian masing-masing dari fi'il tersebut ada kalanya salim, ada kalanya tidak salim. Nah, sekarang kita akan menyebutkan beberapa contoh kata dalam bahasa Arab. Bagaimana ketika orang mengatakan man arafa qadral akhirah hana alaihi ta'ab. Jadi perkataan salah seorang ulama, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan man arafa qadral akhirah hana alaihi ta'ab. Kita cari di sini dalam ungkapan ini ada berapa fi'il. Man bukan fi'il. Arafa ini fi'il. Karena kemarin sudah kita sebutkan ya, tanda-tanda fi'il ini bisa kemasukan ta ta'nis as-sakinah. Bisa dikatakan arafat. Jadi arafa ini fi'il. Qadra al-akhirah. Jadi qadra ini bukan fi'il. Bukan fi'il karena di sini dia bisa dibaca qadron, qadrin, qadrun, bisa kemasukan tanwin. Al-akhirah ini juga bukan fi'il karena kemasukan al. Hana ini fi'il. Karena bisa dikatakan hanat ta'nis sakinah, as-sakinah. Alaihi at-ta'ab, alaihi juga bukan fi'il. At-ta'ab juga bukan fi'il karena ini ada alnya. Jadi saya baca lagi perkataan beliau, man arafa qadral akhirah hana alaihi ta'ab. Kita terjemahkan, man barang siapa arafa mengetahui qadrul akhirah, kadar yang akan diperoleh di akhirat, hana maka akan mudah alaihi atas orang tersebut at-ta'ab untuk bersusah payah. Jadi makna dari perkataan ini adalah bahwa ketika seseorang mengetahui betapa kadar surga itu begitu tingginya, betapa neraka itu begitu pedihnya siksa yang akan diterima, maka orang akan mudah untuk bersusah payah. Dia ketika sedang enaknya tidur, dia bangun di waktu subuh atau sebelum itu, di siang hari di bulan puasa dia berpuasa, ya. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi yang sulit. Dia menahan dirinya untuk berbuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi sulit. Orang yang tahu bahwasanya di akhirat seperti itu, kadar yang diterima oleh orang yang taat kepada Allah dan kadar yang akan diterima oleh orang yang bermaksiat kepada Allah, hana alaihi ta'ab, maka akan mudah baginya untuk bersusah payah. Nah di sini arafa. Kalau ditanyakan ini sulasi apa rubai, kita hitung arafa ada berapa huruf? Ain, ro, kemudian fa, ada 3 huruf, berarti sulasi bukan rubai. Apakah ini mujarrad apa mazid? Mazid. Kita lihat ini 3 ini ada huruf tambahnya apa enggak? Tidak ada. Karena minimalnya fi'il itu adalah terdiri dari 3 huruf. Berarti di sini adalah sulasiyun mujarrad. 3 huruf yang ketiga-tiganya adalah asli, tidak ada tambahan. Apakah salim atau ghair salim? Ya kita lihat. Apakah di sini ada huruf illahnya? Apakah selamat dari huruf illah? Apakah ada huruf illahnya di sini? Tidak ada huruf illahnya. Apakah ada hamzah di sini? Juga tidak ada. Apakah ada double di sini? Juga tidak ada. Berarti arafa ini adalah fi'il salim. Kemudian hana. Ya, hana ini asalnya adalah hawana. Hana ini asalnya adalah seperti itu. Jadi alif di situ itu berasal dari huruf wawu. Berasal dari huruf wawu. Lah, berarti di sini terdapat huruf wawu. Maka di sini hana ini bukan fi'il salim karena apa? Salah satu hurufnya adalah huruf wawu, asalnya seperti itu. Nah, sebelumnya ini ada berapa huruf ini? Hana. Tadi ada 3 huruf kita sebutkan, huruf ha, kemudian wawu, kemudian nun. Berarti sulasi. Mujarrad apa mazid? 3 huruf asli apa ada tambahannya? Tidak ada tambahannya, cuma 3 huruf. Berarti ini adalah fi'il
sulasiyun mujarrad. Nah, apakah salim atau ghair salim? Nah, kita lihat apakah selamat dari huruf illah, hamzah dan juga pendobelan. Di sini tadi sudah saya sebutkan bahwasanya asal dari alif adalah wawu. Berarti di sini hana adalah fi'il ghair salim. Nah, insyaallah pembahasan mengenai fi'il ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.